Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita Wattpad dari tulisannya Lydia 4 yang berjudul Woso Tanah Neraka. Dan untuk seperti apa kisahnya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebuah tempat terdalam yang belum tersentuh, lumbung rahasia penuh bahaya, tempat di mana orang-orang tak pernah menginjak usia tua. Mereka bilang, kami adalah manusia abadi. Namun apakah mereka mengerti makna dari keabadian yang sebenarnya? Woso, tanah neraka. Jangan terlalu akrab sama orang-orang di sana ya, ucap Arsa dengan mimik wajah khawatir yang cukup ketara. Pelita satu-satunya gadis berhijab di antara mereka yang kebetulan duduk di samping kemudi menangkap gurat khawatir di wajah Arsa. Dirinya menoleh ke belakang, menatap ketiga gadis lainnya dengan pandangan bingung. Kenapa? Ona bertanya penuh rasa penasaran. Dia yang setari dari asik bermain ponsel langsung menatap penuh ke depan. Arca berdecak. Turutin aja, aneh lu, ucap Beila sinis. Gadis itu tetap tertuju pada perlengkapan make up yang berada di pangkuannya. Lapia yang sejak tadi tenggelam dalam novel di tangannya ikut mengangkat pandangan. Gadis itu menutup novel dengan pelan sebelum menopang dagu menatap keluar jendela. Tempat lu banyak setan ya? Celetuk Lapia semboro tanpa memperhatikan mereka sedang melewati hutan yang sangat lebat. Entah sadar ataupun tidak, Arsa mendadak melirik sinis Lapia yang masih menatap keluar jendela. Pemuda itu kembali menatap lurus ke depan dengan rahang yang agak mengencang. Kalian cukup dengerin gue. Yang kalian dengar tentang desa Woso selama ini gak sepenuhnya salah. Mendengar kalimat itu, keempat gadis di mobil mendadak tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setengah hati mereka mendadak diselimuti ketakutan. Namun, apa daya, rasa penasaran lebih mendominasi. Arsa terlalu misterius. Sudah 3 tahun menjalin persahabatan, tidak ada yang mereka ketahui tentang pemuda itu, kecuali satu fakta yang hanya mereka berlima yang tahu. Daerah leluhur Woso mengalir di tubuh Arsa. Baru seminggu pasca kelulusan, kelima remaja yang dulu berada di kelas yang sama secara berlebihan berkumpul dengan dalih reuni, mengingat masa-masa SMA. Kelima remaja itu berjanjian untuk bertemu di sebuah kafe yang dulunya merupakan tempat favorit mereka berkumpul. 4 orang sudah duduk manis sejak 30 menit yang lalu, menunggu seseorang yang sangat jarang tepat waktu. Langganan berdiri di depan kelas kalau kata mereka, sumpah udah dewasa tapi nggak berubah. Cibir Lapia saat menatanya menangkap sosok pemuda tinggi dengan raut wajah datar. Mereka mendekati. Pemuda yang baru tiba mendengus sebal. Gak usah sok dewasa deh, pipis aja masih bengkok. Kita ini para gadis dewasa, ucap Beila dengan menatap remeh ke arah Arsa yang baru saja duduk dan tanpa malu menyesap jus yang entah milik siapa. Bacot. Hilang sudah kesan dingin yang selama ini orang-orang sematkan pada sosok Arsa. Bersama keempat sahabat karibnya ini, mereka tak lebih dari sekumpulan orang gila yang menjalin hubungan persahabatan. Memang terkesan agak berbeda saat seorang lelaki berada di antara banyak gadis, namun mereka sama sekali tidak mempedulikan apa kata orang. Selagi mereka berteman dengan aman dan nyaman, damai, pandangan orang-orang tidaklah berarti apa-apa. Gue kangen banget deh sama kalian, gak nyangka kalian udah tumbuh sebesar ini. Ona dengan diperbolakannya berucap sambil pura-pura mengusap air mata. Pelita yang duduk dekat di sebelah Ana mendramatisir suasana dengan isak tangis palsunya. Kita tumbuh dan berkembang secepat ini, padahal kemarin baru juga sebiji kecambah. Mereka lalu tertawa tanpa beban, seolah hal ini adalah hal yang sangat biasa. Waktu memang cepat berlalu. Siapa yang menyangka jika mereka akan tiba di jurang perpisahan secepat ini? Maksudnya, setelah ini mereka akan pergi mengejar impian masing-masing. Berbeda jalan, berbeda tujuan. Mungkin butuh waktu lama agar mereka bisa kembali duduk melingkar dan bercanda seperti sekarang. Liburan yuk, ajak Lydia seraya memukul permukaan meja cukup kencang. Mereka jelas mengangguk setuju. Liburan terakhir sebelum mereka dipenuhi kesibukan untuk masuk perkuliahan adalah hal yang sangat dinanti. Kemana nih? Tanya Arsa sambil menatap keempatnya bergantian. Ona mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gunung, pantai, puncak, ke sawah?
Padang pasir, peternakan kuda, tawar Piela excited. Wajahnya berseri-seri seolah sangat ingin mengunjungi tempat-tempat itu. Desa Woso. Suasana mendadak hening. Perhatian terpusat pada Lapia yang tadi mengusulkan tempat. Jelas itu mendapat penolakan mentah-mentah dari Arsa. Ngapain ke desa pelosok? Gak usah aneh-aneh. Lipia memutar bola matanya malas. Katanya di sana masih asri kan? Ada sungai kecil juga yang gak jauh dari desa. Apa salahnya kita sesekali liburan ke desa, jauh dari hiruk-pikuk kota yang berisik ini? Piala mengangguk setuju. Gue juga penasaran sama tanah kelahiran lo, ucapnya berbisik di akhir kalimat. Arsa berusaha tetap tenang. Pemuda itu menatap sahabatnya satu persatu. Selain aslinya, kalian juga udah denger kan kisah-kisah horor dan gak masuk akal di sana. Cari tempat yang normal saja. Lagian di sana belum ada listrik, gak akan ada sinyal. Jadi buat apa? Buat lihat alam yang indah di sana. Seenggaknya kita bisa refresh pikiran dari media sosial selama di sana kan? Ona berbicara pelan, merasa sangat tertantang akan ajakan untuk menuju desa itu. Ona bener, bagian kan kamu dari sana, Ar. Apa yang gak normal coba? Tanya pelita yang juga merasa penasaran akan tanah itu. Cerita yang berseliweran jelas sudah menjadi rahasia umum. Namun, fakta yang sebenarnya pasti masih terkubur di dalam tanah Woso. Belum lagi mengenai peristiwa berdarah 12 tahun yang lalu yang digadang-gadang penyebabnya adalah karena sebuah ritual yang terjadi di desa misterius itu. 1 minggu, lu pasti bisa jagain kita selama 1 minggu di tempat itu, ujar Ona sembari menatap ke arah Arsa. Sebenarnya ada rasa ragu saat menyetujui usulan dari Lapia untuk berlibur ke desa penuh misteri itu. Namun, jauh di lubuk hatinya Ona penasaran, sangat penasaran. Sehingga ia mengesampingkan perasaan yang lain. Peristiwa berdarah itu, ia ingin mengungkapkannya. Arsa tetap menggeleng bersikuku dengan pendapatnya sendiri. Gak, cari tempat yang lain. Desa Woso bukan untuk liburan. Ar, please teh, lu sendiri yang bilang dulu kalau desa Woso itu sama kayak desa lainnya. Jadi apa salahnya kalau kita ke sana? Tanya Lapia dengan keras kepala. Ayolah, dia sudah menunggu lama sekali untuk mendapatkan keberanian mengusulkan hal ini. Sudah bertahun-tahun Lapia tidak bisa menunggu lagi. Arsa sempat terdiam. Pemuda tinggi itu menunduk dalam. Pikirannya berkecambuk antara mengizinkan atau tidak. Pasalnya, semua hal tentang desa Woso bukanlah hal yang biasa. Ini terlalu berbahaya jika salah satu dari mereka disukai orang Woso. Boleh kan? Tanya pelita memastikan. Keinginan untuk masuk lebih jauh ke dalam belenggu kehidupan misterius Arsa adalah sesuatu tantangan yang sangat menarik untuk mereka semua. Arsa, jangan ada yang bantah apapun yang gue bilang. Kalau seandainya kita baru 2 hari atau bahkan sehari dan gue udah ngajak pulang, itu artinya kita harus pulang. Arsa berucap dengan nada dinginnya. Mata yang agak sipit itu menatap lekat keempat remaja yang sudah ia anggap seperti saudara ini. Arsa jelas tidak akan bisa kehilangan salah satu dari mereka. Dari semua hal yang berputar di hidup Arsa, keempatnya adalah hal tak akan bisa Arsa lepas. Sorak gembira terdengar begitu saja. Mereka mengabaikan ucapan lainnya. Mereka hanya terlalu bahagia atas persetujuan dari pemuda itu. Tapi nanti kita tinggal di mana? Tanya pelita, mengingat mereka berencana untuk berada 1 minggu di tempat itu. Iya, gak ada penginapan kan di sana? Peila ikut bertanya sambil menatap penuh Arsa yang masih melamun. Arsa tersentak kaget saat lengannya disenggol oleh Ona. Pemuda itu menghela napas pala. Enggak, makanya gue gak setuju. Kan ada rumah Arsa, celetuk Lipia yang sekaligus mengingatkan mereka jika Arsa berasal dari tempat itu. Jelas Arsa langsung memusatkan seluruh kekesalannya dan kebenciannya pada gadis yang nampak memasang wajah tanpa dosa itu. Sedangkan para sahabatnya kembali berteriak heboh. Ar, kita sangat berguna banget, mohon diterima kedatangan kami ya Pak Bos, ucap Ona seraya mencolek dagu pemuda itu. Arsa mendesah tak berdaya, hatinya diselimuti oleh kecemasan yang berlebihan. Pemuda itu mulai memikirkan ribuan cara agar bisa membawa mereka secepatnya untuk pulang. Tempat itu terkutuk. Arsa saja tak ingin kembali. Apa yang mendasari orang-orang tak waras ini untuk berkunjung? Walaupun jauh di lubuk hatinya, Arsa juga merindukan tempat itu. Bagaimanapun juga,
Arsa pernah tumbuh di sana, bergaul bersama orang-orang di tempat itu. Tidak ada yang aneh, sampai Arsa menemukan arti kehidupan normal yang sebenarnya. Tempat itu cukup jauh dari kata normal. Tak ada kematian yang alami, namun juga tidak pernah ada keabadian. Arsa dengan segala perhatiannya jelas menjemput para sahabatnya satu persatu menggunakan milik ayah pelita. Mereka bertetangga. Rumah yang Arsa sewa bersama ibunya berdekatan dengan rumah milik pelita. Jadi, tidak heran jika ayah gadis itu mempercayakan mobilnya kepada Arsa untuk dibawa 1 minggu penuh. 3 gadis berhasil Arsa kumpulkan di dalam mobil. Tinggal 1 lagi yang memang arah rumahnya sejalan dengan arah keluar kota menuju desa Woso. Mengingat hal itu, Arsa hanya mampu berdoa di dalam hatinya agar tidak ada apapun yang terjadi. Mobil hitam itu berhenti di depan sebuah rumah bernuansa putih gading dengan desain minimalis yang elegan. Mereka turun dari mobil saat melihat ibu dari Ona tengah berdiri di ambang pintu. Dengan sopan mereka mencium tangan wanita itu yang dibalas dengan sapaan tak kalah hangat. "Duh, kalian ini liburan kok malah pergi ke desa terpencil sih?" tanya Mira sambil menggelengkan kepala. Butuh waktu berjam-jam agar hatinya mengizinkan anak sulungnya untuk pergi berlibur ke tempat itu. Cerita dan segala mitos di sana terlalu mengerikan. Arsa juga sudah bilang begitu, Tan. Mereka ngeyel. Jawab Arsa yang langsung mendapatkan pukulan pelan dari Piela. Kedatangan Ona yang menyeret 1 koper berwarna hitam memutus pembicaraan mereka. Tak tertinggal, sebuah tas sandang berwarna hitam dengan gantungan penuh wajah dari idol K-pop kesayangan gadis itu juga tersampir apik di bahunya. "Lu masih jualan gantungan kunci, Nak?" tanya Livia saat melihat koleksi gantungan kunci milik Ona semakin bertambah banyak. Ona jelas melirik sinis kemudian menepis jemari Livia yang ingin menyentuh gantungan kunci miliknya. "Jangan sentuh jihun gue." Mereka yang melihat itu hanya menggeleng prihatin. Arsa dengan sigap mengangkat koper besar milik Ona untuk disimpan ke bagasi, kemudian berpamitan dengan Mira. "Arsa, tolong jaga mereka ya. Tante khawatir banget," ucap Mira yang langsung diangguki oleh Arsa. "Arsa pasti jagain Tante, selama ini dia yang selalu menjagai kami berempat. Jagain yang kali ini juga bukan apa-apa buat Arsa," ujar Livia sambil tersenyum menatap Mira. Tak ada yang tahu jika ucapan Livia memiliki ribuan harapan agar Arsa benar-benar menjaga mereka. Arsa sendiri hanya mampu mengangguk lalu meminta mereka semua untuk masuk ke dalam mobil dengan pelita yang duduk di samping. Kemudian 3 lainnya berada di bangku penumpang. "Gue mau di dekat kaca," ucap Livia seraya meminta Piela dan Ona untuk naik lebih dulu. Piela naik duluan sambil mendengus sebal. "Sekalian aja duduk di atap mobil lah, lebih luas jarak pandang lo." "Ona tuh katanya mau," balas Livia kemudian menutup pintu mobil. Gadis itu menyempatkan diri untuk melambaikan tangan kepada Mira sebelum menutup penuh kaca mobil. Siapa tahu halunya lebih lancar. "Gak di atas saja halunya, udah di luar nalar," celetuk pelita lalu terkekeh pelan. "Bacot ah." Arsa menghela napas pelan. Pemuda itu melirik ke arah kaca untuk menatap ketiga gadis di belakang sana, kemudian menoleh ke arah pelita yang masih tertawa. "Berdoa dulu sebelum berangkat." "Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan," teriak gadis itu secara bersamaan. Dengan itu Arsa melanjutkan mobilnya dalam kecepatan sedang. Piela yang merupakan satu-satunya non-muslim di sana hanya bersorak ria sambil menggenggam kalung salib miliknya. "Kalian izinnya gimana? Kok bisa diizinin?" tanya Arsa penasaran. "Jujur saja, pertama gak diizinin, pas aku bujuk terus baru deh diizinin," jawab pelita sambil membuka cemilan yang tadi mereka beli. Ona mengangguk setuju. "Gue juga gitu." Arsa kemudian menatap 2 gadis yang masih terdiam tanpa suara. Pandangannya kemudian bertemu dengan Viola yang langsung cengengesan. "Gue gak bilang mau ke sana, gue bilang kita mau nginep di Villa Puncak," ucap Viola sambil tertawa canggung. "Tapi nanti gue jujur kok." Tentu saja hal itu mendapatkan tatapan marah dari Arsa. Pemuda itu kemudian menatap tajam Livia yang menatapnya dengan pandangan pasrah. "Jangan bilang lo juga." "Ya gitulah apanya. Nanti kalau ada apa-apa, gak akan ada apa-apa," potong Livia yang enggan memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Arsa juga ingin begitu. Entah apapun yang terjadi,
dan apapun yang akan mereka temui di desa itu, Arsa akan memastikan keempat gadis ini pulang dalam keadaan ceria seperti sekarang, sekalipun itu harus ditukar dengan nyawanya sendiri. "Terus, Tante Wida, dia izinin lu pergi?" tanya Lapia yang tidak mendapatkan jawaban dari Arsa. Pemuda itu terdiam sambil meneguk ludahnya kasar, sebelum berdehem pelan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Lapia. Dengan itu Lapia kembali menyembuhkan diri seraya tersenyum getir. Selama perjalanan mereka sibuk bercanda sambil menghabiskan stok cemilan. Terkadang bersita hening saat masing-masing fokus pada benda persegi di tangan mereka. Tanpa sadar hiruk pikuk kendaraan yang tadinya bising tergantikan dengan kesunyian yang menenangkan. Lapia yang tadi sedang membaca novel sedikit mengangkat pandangan. Wilayah hutan, pantas sunyi dan terasa dingin. Netralnya tanpa sengaja menangkap gura tegang dari bahu lebar Arsa. Namun itu teralihkan saat mendengar decakan kagung dari orang di sebelahnya. "Sejuk banget udaranya, buka dikit dong," ujar Ona meminta Piela membuka kaca mobil. Gadis yang tengah bermain ponsel itu pun lantas menuruni. Seketika udara dingin dengan bau-bauan hutan menyapu indera penciuman mereka. Rasanya tenang dan nyaman, walau terselip sedikit kegelisahan di hatinya. "Ada jalan buat mobil masuk ke Ar?" tanya pelita yang ikut membuka kaca mobil, mengeluarkan jemarinya untuk disapa angin dingin. Arsa mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. "Ada, tapi jelek, banyak batu, semoga nggak becek." Piala meletakkan ponselnya di dalam tas. Entah hanya perasaannya saja atau memang angin di sini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Gadis itu mengusap tengkuknya yang sedikit meremang seraya menatap keluar. "Makin dingin ya?" tanya Piala pelan. Tangannya bergerak untuk menggenggam bandul kalung miliknya agar merasa lebih tenang. "Bukannya tempat ini adalah saksi mengenai peristiwa berdarah itu?" 5 mahasiswa tercapik-capik oleh binatang buas sehingga tak ada satupun yang selamat. Namun, banyak sekali orang-orang yang mengaitkan itu dengan ritual penumbalan manusia di tanah Woso. Pelia masih sangat kecil saat itu, namun entah kenapa orang-orang tidak pernah berhenti membicarakan berita itu hingga detik ini. Jika memang untuk tumbal, kenapa mayat-mayat dikembalikan setelah dicabik-cabik tak berbentuk, diserang binatang buas adalah hal yang bisa dipercaya. Arsa sedikit menoleh dengan raut datar. "Tutup kacanya." Suasana kembali menjadi hening saat kelima orang itu sibuk dengan pikiran masing-masing. Mereka kembali menatap Arsa saat pemuda itu berdehem pelan. "Jangan terlalu akrab sama orang-orang di sana ya," ucap Arsa dengan mimik wajah khawatir yang cukup ketara. Pelita satu-satunya gadis berhijab di antara mereka yang duduk di samping kemudi menangkap raut khawatir di wajah Arsa. Dirinya menoleh ke belakang, menatap ketiga gadis lainnya dengan pandangan bingung. "Kenapa?" tanya Ona, bertanya penuh dengan rasa penasaran. Dia yang sedari tadi asik bermain ponsel langsung menatap penuh ke depan. Arsa berdecak. "Turutin aja." "Aneh lu," ucap Peila sinis. Gadis itu tetap tertuju pada perlengkapan make up yang berada di pangkuannya yang baru saja dia ambil dari tas. Lapia yang sejak tadi tenggelam dalam novel, di tangannya ikut mengangkat pandangan. Gadis itu menutup novel dengan pelan sebelum menopang dagu menatap keluar jendela. "Tempat lo banyak setan ya?" celetuk Lapia sembrono, tanpa memperhatikan jika mereka sedang melewati hutan yang sangat lebat. Entah sadar ataupun tidak, Arsa mendadak melirik sinis Lapia yang masih menatap keluar jendela. Pemuda itu kembali menatap lurus ke depan dengan rahang yang agak mengencang. "Kalian cukup dengerin gue. Yang kalian dengar tentang Dewa Woso selama ini gak sepenuhnya salah." Mendengar kalimat itu, keempat gadis di mobil mendadak tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setengah hati mereka mendadak diselimuti ketakutan. Namun, apa daya, rasa penasaran lebih mendominasi. Arsa terlalu misterius. Sudah 3 tahun menjalin persahabatan, tidak ada yang mereka ketahui tentang pemuda itu, kecuali satu fakta yang hanya mereka berlima yang tahu. Darah leluhur Woso mengalir di tubuh seorang Arsa. Tanpa mendengar balasan apapun, Arsa dengan tiba-tiba memutar kemudi untuk mewakili jalanan yang seperti terbentuk alami di tengah-tengah hutan itu. Tidak terlalu besar namun cukup untuk satu mobil dilewati. "Kok lewat sini? Bukannya lurus?" tanya Lapia yang sempat mencari-cari di mana posisi desa itu. "Jalan pintas."
Hening kembali menguasai. Tak ada lagi yang mampu berbicara ketika suasana terasa jauh lebih gelap dan mencekam. Lebatnya pepohonan seolah menyita seluruh sinar matahari yang ingin menyapa tanah ini. Hampir sekitar 2 jam menghadapi jalan penuh bebatuan, akhirnya mereka sampai di jalan tanah biasa. Tanpa bantuan apapun, lubang murni tanah yang sudah mengeras ditumbuhi rerumputan. Perlahan, gapura yang terlihat cukup tua menyambut penglihatan mereka. Itu seperti dibangun menggunakan kayu dan bambu yang dianyam rapi. Terdapat seorang pria yang mungkin lebih tua beberapa tahun di atas mereka, berdiri di luar gapura seolah menanti kedatangan tamunya. Arsa mengemudikan mobil ke arah tanah kosong di tepi jalan agar tidak menghalangi gapura. Pemuda itu melepas sabuk pengaman lalu menoleh ke para sahabatnya. "Itu kakak gue." Piala menatap pria yang masih tidak bergerak di sana. "Kandung, sepupu." Arsa turun lebih dulu, menyapa pria di sana dengan sebuah pelukan. Keempat gadis yang menyaksikan itu lantas ikut turun untuk menyapa. "Wah, perempuan semua," ucap pria itu entah kenapa terdengar terlalu ceria. Matanya yang hampir mirip dengan Arsa menatap lekat keempat gadis itu bergantian sebelum menatap ke arah Arsa. Melihat hal itu, Arsa langsung berdiri di hadapan 4 temannya. "Temanku," pria itu mengangguk mengerti. "Saya Jero, saudara Arsa." 4 gadis itu mengangguk serentak. Entah mengapa merasa cukup tidak nyaman dengan pandangan Jero yang terlalu intens. "Mobilnya ditinggal di sini?" tanya Pelita, seraya menatap sekeliling mereka. Hutan. Di desa ini berada di tengah-tengah hutan. Tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Bukannya desa Woso seharusnya tak jauh dari jalan raya di penghujung hutan lindung. "Dibawa masuk saja. Halamanku cukup luas untuk menampung benda itu," ucap Jero kemudian mengambil sepeda tua yang bersandar di gapura desa. "Mari, selamat datang." Mereka kembali ke dalam mobil. Hanya Ona yang sedikit lambat karena terus memperhatikan tulisan yang berada di atas gapura. Warna tulisannya sudah mulai pudar dan tidak lagi bisa terbaca. "Apa sih? Ona, ayo. Jihon, lu udah nungguin tuh," seru Lapia yang langsung membuat Ona berlari menyusul. "Jangan sentuh suami gue." Arsa langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan cukup pelan, sehingga mereka bisa memperhatikan sekeliling desa ini. "Gue kira kita bakal diminta iris jari dengan gapura sebagai perjanjian darah supaya nggak macam-macam," ucap Piala tenang seraya terus memperhatikan rumah-rumah yang mereka lewati. "Hus, jangan sembrono," ujar Pelita yang entah kenapa merasa sedikit menggigil. Gadis itu menggosok kedua telapak tangan seraya ditiup beberapa kali. "Kayaknya mau hujan ya? Gak akan pernah turun hujan." Dapat mereka lihat beberapa orang yang berpakaian khas para petani berseliweran di jalanan desa. Ada yang membawa cangkul, ada juga yang membawa hasil kebun seperti pisang dan sayur-sayuran. Cukup aneh saat mereka terlihat cukup antusias saat melihat sebuah mobil melintasi mereka. Antusias yang sama seperti Jero tunjukkan tadi. "Kenapa mereka kelihatan bahagia banget?" tanya Lapia penasaran. Gadis itu menggigit bibir bawahnya, khawatir saat kepalanya memutar memori lama. "Katanya orang Woso itu minum darah manusia." Gadis yang tengah berguling nyaman menoleh melirik sang kakak yang usianya cukup jauh. "Ih, buat apa? Biar awet muda." Pelita menguap cukup lebar. Mungkin mereka tahu ada saudaranya yang pulang kampung, makanya senang. Ona yang sejak masuk ke dalam mobil tadi menjadi pendiam, lantas mengangkat pandangannya, menatap keluar jendela dengan penuh selidik. "Serius? Bukannya karena mereka suka sama kita?" Pertanyaan itu membuat Arsa menghentikan mobilnya dengan tiba-tiba. Pemuda itu memutar tubuh, menatap tajam ke Aris Hangadi menatap keluar jendela. "Seberapa banyak kalian tahu tentang tempat ini?" tanya Arsa dengan menekan setiap katanya. Wana menghela napas panjang, enggan menjawab pertanyaan Arsa yang cukup mengganggunya. "Cuma dari cerita orang, udah ya, gue capek." Dengan tak puas, Arsa kembali melanjutkan mobil menuju sebuah rumah yang agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Halaman rumah itu cukup luas, dengan rumah yang bisa dibilang lebih mewah dari yang lain. Keempat gadis itu terdiam setelah berdiri di depan rumah berlantai 1 itu. Aura tak biasa dari rumah ini membuat bulu kuduk mereka meremang seketika. Arsa yang sedang menurunkan barang bawaan mereka sesekali mengangguk saat warga desa melintas dan menyapa dirinya.
bawa barang-barang kalian masuk, ini kuncinya, ucap Arsa seraya memberikan sebuah kunci berbandul mainan seperti batu kerikil kepada Peila. Setelah memastikan keempat gadis itu hilang di balik pintu yang masih terbuka setengah, Arsa melangkah menuju seseorang yang berdiri tak jauh dari pekarangan rumahnya. Sudah lama tidak pulang, Sa. Mbak Wida tidak ikut, tanya seorang pria yang di wajahnya terdapat beberapa kerutan sambil memanjangkan leher untuk menatap rumah Arsa. Milik saya jangan disentuh, bisik Arsa dengan nada lirih, namun mengancam. Pemuda itu baru tersenyum sopan saat pria di depannya tidak menatap rumahnya. Mama tidak ikut, cuma mau lihat-lihat sebentar. Pria itu mengangguk mengerti. Lama-lama juga tidak apa-apa, ngomong-ngomong milikmu sangat manis. Pria itu segera menjauh sesaat setelah mengatakan hal itu, hal yang ambigu. Arsa yang mendengar lantas meludah tepat di mana si pria tadi berdiri. Menjijikan, mereka jelas tak akan pernah berubah. Piala melangkahkan kaki menelusuri rumah yang terasa sangat sepi. Matanya melirik para sahabatnya yang sudah terduduk lemas di atas kursi. Perlahan gadis itu melangkah lebih jauh, tepat menuju dapur. Entah kenapa hatinya kembali merasa gelisah, seolah ruangan ini memiliki aura yang lebih gelap lagi. Ini terlalu sunyi, saking sunyinya, Piala mampu mendengar suara hembusan napasnya sendiri. Mata gadis itu terbelalak saat mendengar deru napas putus-putus yang tentunya bukan berasal dari dirinya. Piala berjingkit saat mendengar suara itu. Dia menoleh dan menemukan pelita yang menatapnya bingung. Kenapa tak? Ngapain sih ngelamun di sini? Yang ditanya kemudian menggeleng, lalu mengikuti langkah pelita untuk menuju ruang tamu. Sebisa mungkin mengenyahkan pikiran buruk yang mulai berseliweran di kepalanya. Rumah Ar gelap banget ya, ucap Ona seraya menatap genteng tanpa langit-langit yang menutupi, sehingga beberapa sarang laba-laba terlihat dengan jelas. Dingin juga, sambung Lapia pelan. Gadis itu menoleh ke arah Piala yang baru saja tiba. Lihat apa? Melihat Piala yang menggeleng, Lapia lantas menoleh ke arah dapur, mengejerit pelan saat sengaja menangkap bayangan hitam yang terlampau cepat menghilang. Kayaknya gue mau pingsan. Celetukan itu tidak berdirikan karena atensi mereka beralih pada Arsa yang menutup pintu dengan agak kasar. Belum lagi wajah mengeras pemuda itu yang terlihat cukup menakutkan. Hari sudah mulai gelap. Kelima remaja itu sudah berkumpul di ruang tamu hanya untuk memakan mie instan. Mereka tidak punya tenaga untuk memasak makanan lain karena hampir seharian berada di jalanan. Berasa lagi dikelilingin obor ya, ucap Lapia sembari melirik ke sekeliling ruangan digantung lampu minyak yang sengaja mereka bawa dari rumah. Cukup sulit mencari benda itu, untung saja mereka bisa menemukannya cukup banyak. Walaupun lampu minyak yang menerangi mereka cukup redup, itu jelas jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Sayangnya, benar-benar tidak ada sinyal di tempat ini. Arsa yang tadi agak melamun, sedikit tersentak saat kepalanya dilempari sepotong sosis oleh Ona. Apa nak? Tetangganya gak masalah lu bawa 4 cewek ke dalam rumah. Pertanyaan itu membuat 3 kali selainnya tersadar. Ona benar, apa mereka tidak perlu melapor ke perangkat desa dulu? Terlebih di rumah ini tidak ada orang tua dari Arsa. Mereka gak peduli sama tetangga, mereka cuma pedulin diri sendiri, balas Arsa cepat. Ingin memberi gambaran bahwa warga di sini bukanlah orang yang baik. Di rumah Arsa terdapat 2 kamar tidur, satu milik orang tua Arsa dulu dan satunya milik Arsa. 4 gadis itu diminta untuk tidur di kamar milik orang tua Arsa karena ranjangnya jauh lebih besar, cukup untuk menampung mereka berempat walau agak berdempetan. Masa sih? Padahal kan orang desa biasanya terkenal sama kepeduliannya, ujar pelita yang tak percaya mendengar ucapan Arsa. Hatinya merasa tidak tenang, bagaimana jika mereka malah digerebek oleh warga? Kan tidak lucu. Pemuda itu berdecak pelan. Gue cuma ngomong sesuai sama apa yang terjadi di sini. Iya, kan menurut orang-orang desa Wosotu letaknya di ujung hutan. Tapi ini kok di tengah hutan? Jadi kabar yang beredar itu salah? Tanya pelita yang cukup merasa heran dengan tata letak desa ini. Arsa kembali terdiam sebelum mendongak menatap pelita. Bener kok, kita udah di ujung hutan. Cuma itu tadi jalan pintas. Cuma orang-orang Woso yang tahu kalau seandainya nanti ada sesuatu, lari lurus ke arah selatan, kalian bakal nemuin ujung hutan.
Sesuatu apaan sih? Tanya Lapia yang merasa terganggu dengan kalimat terakhir pemuda itu. Piala yang sejak tadi hanya jadi pengamat langsung merapatkan diri ke arah Lapia. Gadis itu tersenyum canggung seraya mengaruk pelipisnya. Kita gak bisa tidur sekamar aja nih? Tanya Piala tiba-tiba. Arsa berucap dengan wajah yang ketara gelinya. Pemuda itu meletakkan sumpit di atas meja dengan pelan. Udahlah, kamar kita juga sebelahan. Mereka kemudian kembali larut dalam obrolan mengenai desa ini, tidak memperhatikan Piala yang terus-menerus menatap bagian bawah pintu, lebih tepatnya menatap bayangan samar yang tak kunjung bergerak di sana. Gue gak bisa tidur, jerit tertahan Piala terdengar oleh 3 gadis lainnya. Pikirannya penuh, malam pertama ini membuat Piala stres. Bayangan samar, deru napas tanpa wujud, rasanya ingin pulang. Tapi itu akan menghancurkan liburannya ini. Mereka ikut menundukkan diri saat Piala turun dari ranjang. Kebetulan gadis itu tidur paling ujung. Piala dengan randomnya berbaring terlentang di lantai semen, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Kamar mereka adalah paling terang karena mereka memilih menggunakan senter daripada harus dikelilingi api dari lampu minyak. Anjing, panas banget, ucap Piala dengan napas yang agak ngos-ngosan. Padahal sedari memasuki desa tadi, udara di tempat ini sangatlah dingin. Entah kenapa tiba-tiba menjadi panas seperti ini. Pelita ikut turun dan duduk di lantai, bersandar pada pinggiran ranjang. Gadis itu mengipasi dirinya sendiri dengan telapak tangan, berupaya mengusir rasa panas. Bahkan hijab yang senantiasa melindungi kepalanya saja sudah tergorok di atas ranjang. Buka jendelanya kali ya, biar anginnya masuk. Usul Pelita yang disetujui oleh Lapia dan Ona yang masih berbaring nyaman di atas ranjang, tidak mempedulikan keringat sebesar biji jagung di wajah mereka. Pelita yang baru saja berdiri hendak membuka jendela, lantas terhenti saat Piala dengan tiba-tiba mencekal kakinya, sedikit terkejut saat melihat Piala yang menggeleng ketakutan. Jangan, ucap Piala Riri. Gadis itu seketika bangun dan merapatkan diri kepada kaki ranjang, meminta para sahabatnya untuk mendekat. Tadi gue lihat ada orang berdiri di depan pintu, bisik Piala sangat pelan. Gadis itu kembali mengajak Piala untuk duduk di atas ranjang dengan wajah bias. Kepalanya terasa akan pecah jika menyimpan semuanya sendiri. Kapan? Tanya Ona yang jelas kelihatan rasa kantuknya. Dia ikut menundukkan diri dan bersandar pada dinding. Piala menatap sekeliling kamar yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pas kita makan mie, serak. Suara itu membuat mereka semakin mendekat. Mereka serentak melirik ke arah jendela yang tentunya tidak menemukan apapun. Perlahan mereka kembali berbaring dengan posisi menempel satu sama lain. Suara apa? Tanya Lapia berbisik pelan. Pelita menggeleng tak berdaya. Dirinya melirik ke arah jendela sambil berusaha tidak membuat suara apapun. Sedangkan Piala yang berbaring di ujung ranjang sudah pucat pasi. Srek. Suara aneh itu pun terdengar lagi, membuat Lapia semakin merapatkan diri pada Ona yang sudah menempel ke dinding kamar yang dingin. Tok, tok, tok. Entah refleks atau apa, Lapia dan Ona tiba-tiba menahan Piala yang hendak bangkit menghampiri pintu. Lapia menggeleng pelan sembari memberi peringatan jika sebaiknya mereka sama sekali tidak membuka pintu. Suara Arsa agak beda, bisik Pelita pelan. Hal itu justru membuat darah di tubuh mereka semakin tersedot. Piala juga langsung merebahkan diri, berusaha menutup matanya agar tertidur. Apapun yang ada di balik pintu pasti bukanlah hal yang baik untuk diketahui. Tanpa mereka sadari, beberapa bayangan mulai mendekati mereka. Hanya sesaat sebelum bayangan itu kembali mundur. Arsa sama sekali tidak berniat untuk tidur. Pemuda itu hanya duduk di atas ranjang sambil berkali-kali melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih sekitar 4 jam lagi, baru matahari akan terbit. Perlahan pemuda itu turun dari ranjang terlebih saat mendengar suara derap yang masih familiar di telinganya. Arsa mengambil sebilah golok yang tersembunyi di bawah ranjang. Kemudian melangkah keluar dengan sangat hati-hati. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar para gadis. Mengetuknya 3 kali hanya untuk memastikan mereka semua terlelap tidur. Guys, tidak ada jawaban. Dengan itu, Arsa beranjak lebih dekat menuju pintu keluar. Membukanya pelan tanpa menimbulkan suara apapun. Tatapannya nyalang tanpa rasa takut.
Arsa tunjukkan saat melihat orang-orang yang berdiri berkumpul di halaman rumahnya. Pemuda itu juga melirik seorang pria yang tengah menggores bagian depan mobil dengan sebilah pisau. "Mau apa?" tanya Arsa seraya menunjukkan golok di tangannya. Seorang pria berusia sekisaran 40 tahunan mendekat sampai kaki-kaki telanjangnya memijak lantai teras. "Milikmu sangat manis." Suara serak khas kakek-kakek itu menyapa pendengaran Arsa hingga membuat pemuda itu berdecik sinis. "Jangan macam-macam. Dia pasti suka," bisik pria itu kali ini dengan tatapan penuh kebahagiaan. Dia tersenyum lebar sampai gigi-giginya yang memerah terlihat sangat tajam. "Untuk festival itu." Arsa melangkah maju, memotong pembicaraan pria itu dengan mendorong paksa agar keluar dari area rumahnya. Gesturnya agak mengancam, walaupun berada di tengah-tengah pria dewasa. Arsa mengangkat goloknya tinggi-tinggi, kemudian berusaha mendebas ke arah pria tadi. "Jangan sentuh milik saya," desis Arsa dengan wajah mengeras. Pemuda itu menatap noda hitam pekat yang menempel di ujung goloknya dengan pandangan jijik. Pria yang lengannya terluka itu tertawa pelan seperti mendesis. "Konyol, kamu juga terikat, Sa. Jangan menikmatinya sendirian. Berilah kami beberapa. Kamu tidak bisa lepas dari penjajian, sekalipun kami pergi ke ujung dunia. Lagi pula, memberi satu sudah cukup untuk membasahi tanah ini. Sudah lama sejak terakhir kali, Sa, tanah ini selalu kekeringan jika hanya mengandalkan tetesan itu." Pria itu melangkah menjauh, diikuti beberapa orang. Dapat dilihat oleh Arsa, darah yang berasal dari luka di lengan pria itu perlahan berhenti mengalir, meninggalkan luka menganga yang berbau busuk. Arsa yang tadi menunduk perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk menatap Jero yang tengah membersihkan pisau kecil yang berada di genggamannya. "Paman benar, Sa. Sekeras apapun kamu menolak, kamu juga terikat. Kamu menganggap kami semua bahaya untuk para milikmu itu. Padahal ancaman terbesar untuk mereka adalah kamu sendiri." Jelas Jero seraya menunjuk dada Arsa dengan ujung pisaunya. "Darah paling kental mengalir di sini." Arsa bergerak mundur, matanya seketika bergetar pelan. "Aku dan Mama tidak pernah terikat." "Mamamu memang tidak, karena itu digantikan olehmu, keturunannya," balas Jero dengan wajah meremehkan. Pemuda itu menggores lengan Arsa sedikit, hanya demi melihat warna merah segar yang mengalir dari sana. Seringan tipis terpisit di wajah pria itu. "Keturunan murni, jiwamu berharga fantastis, Sa." Arsa mendorong Jero untuk menjauh sehingga membuat sepupunya itu terkekeh sambil menggelengkan kepala berulang kali. Arsa tahu tentang semua ini. Pria itu sudah mengatakan hal yang sama berulang kali. Jiwa murninya bisa ditukar dengan apapun, karena setengah jiwanya sudah dijual. Sayang, pria itu tidak bisa menikmati hasilnya. Keabadian yang dibanggakan musnah karena kecerobohannya sendiri. "Kami bisa tidak menyentuh, tapi bagaimana jika dia menyukai salah satu dari mereka?" Jero menatap sekelilingnya yang dipenuhi kegelapan. "Bukankah agak ceroboh? Jangan membangunkan yang sudah tertidur. Lama, Sa." Setelahnya Jero melangkah menjauh kemudian menghilang di kegelapan malam. Arsa sendiri semakin bergetar ketakutan, terlebih matanya tanpa sengaja menatap dua titik merah di dalam kegelapan. Pemuda itu melangkah masuk agak terburu-buru. Walau terus berusaha tidak mengeluarkan suara, dirinya menutup pintu kamar, kemudian duduk di atas ranjang. Arsa melirik goloknya yang berbau seperti bangkai. Dengan cara itu, dengan cepat ia menyimpan benda itu di bawah ranjang, tanpa berniat membersihkannya terlebih dahulu. Mata Arsa lalu berlari pada noda darah di lengannya. Arsa bukan bagian dari mereka. Arsa tidak pernah berkeinginan untuk menjadi bagian dari para iblis itu. Membuat perjanjian berarti menukar jiwa, Sa. Darah yang mengalir bukan milik mereka lagi. Semakin sering ia meminta, maka semakin hitam darah yang mengalir di tubuhnya. Perjanjian kuno, bersekutu dengan iblis dan enggan mempercayai Tuhan. Arsa mengelas napas pelan, berusaha menenangkan diri. Selama dirinya masih berada di dekat para sahabatnya, tidak akan ada yang berani menyentuh mereka.